أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan buku Nasihati lin Nisa'i, nasihatku untuk para wanita. Masih tentang anjuran untuk ikhlas dan juga menjaga waktu. Dari sekian kalimat-kalimat yang disampaikan oleh penulis untuk menjaga waktu, yaitu agar kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis membawakan beberapa riwayat hadis yang sahih tentunya tentang mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka memburu syurga. Seperti apakah mereka? Maka dibawa beberapa hadis. Waqad kana sahabatu ridwanullah alaihim himamuhum aliyah. Kalau mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kalau bicara tentang ambisinya, aliyah, amat besar, tinggi sekali. Kalau ngomong sorga, lupa sudah sama dunia. Kalau kita sorga, baru sampai nerawang kayak gimana ya? Kenapa? Mata kita sudah betah ngelihat dunia. Akhirnya ambisinya kurang terhadap surga. Allahul musta'an. La yas'aluna ila 'anil jannah, sehingga mereka tidaklah menatap, sehingga mereka tidaklah meminta kecuali surga. Wala yuriduna illa iyyaha, dan mereka tidak menginginkan kecuali mesti surga, surga dan surga. Qala al-Imam al-Bukhari. Lihat buku penulis seorang ummahat, akhwat, nulis kitab, dan ternyata isinya qala Allah, qala Rasul, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Qawi, punya ilmu itu kuat. Qala al-Imam al-Bukhari jildul al-thalith, jilid yang ketiga, safhah 97 wa 300 wa alf, hadis yang ke-1397. Haddatsani Muhammad ibn Abdurrahim qala haddatsana Affan ibn Muslim haddatsana Wuhaib an Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Arabiyyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tanya, ya Rasulullah, aku minta amalan, idza amiltuhu, yang kalau aku amalkan amalan ini, lihat apa yang diinginkan, dakhaltul jannah, aku bisa masuk surga. Coba orang sekarang, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, ahlan, ada apa ya? Anu Ustaz, biar laku. Amalannya apa Ustaz? Usaha, pasang brosur, kan gitu, pasang MMT. Enggak Ustaz, saya minta amal soleh. Astagfirullah. Dia jadikan amal soleh untuk mendapatkan dunia. Murah sekali. Qala ta'budullah. Nabi SAW mengatakan, kau ingin masuk surga, kau harus nyembah Allah. La tusyriku bihi syai'an, dan engkau tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apakah itu malaikat, apakah itu nabi, apakah itu rasul, apakah itu wali, apakah itu selain daripada itu, malaikat, jin, penghuni kubur misalnya. La yajuz, enggak boleh. Kalau kau beribadah, mintalah hanya kepada Allah. Kalau kau menyembelih, melakukan ritual ibadah apapun, mintalah hanya kepada Allah. La tusyriku bihi syai'an, jangan ajak selain Allah untuk kau berikan ritual tersebut. Wa tuqimus shalah, selesai dari itu tegakkan salat.
Orang bilang NKRI harga mati. Sholat 5 waktu harga mati. Kau pegang kuat-kuat negaramu NKRI, harga mati, bagus. Tapi kalau kau tidak menjaga sholatmu, kau tidak mengatakan harga mati, kau tidak beramal dengan sholat, bagaimana mungkin akan tegak agamamu? As-salatu imaduddin. Karena sholat merupakan tonggak, tiangnya agama. Kalau kemah tidak ada tiangnya, maka antum bisa melihat hancur agamanya. Kalau sudah hancur agamanya, jangankan surga, madinuk. Apa agamamu? Ditanya sama Munkar dan Nakir, sudah ambruk agamanya, apa bisa jawab dia? Sulit. Wa tuaddi zakat al-mafruḍah. Kau tunaikan zakat yang diwajibkan oleh Allah. Wa tasumu ramadhana. Ketika datang bulan Ramadan, berpuasalah engkau 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Qala walladzi nafsi biyadihi, aku bersumpah ya Allah dengan jiwamu yang jiwaku berada di tanganmu, la azidu ala hadha. Ya Rasulullah, saya bersumpah dengan menyebut nama Allah yang jiwaku berada di tangannya, saya tidak akan menambah kecuali 4 amalan ini. Enggak ada hajinya ya. La ilaha illallah, ta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an, salat, zakat, puasa. Hajinya mana? Kan rukun haji, rukun Islam kan haji. Kenapa nggak disebut haji? Ada yang tahu jawabannya? Bisa jadi pertanyaan ini di awal Islam, sehingga belum diwajibkan haji. Walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadha. Falamma walla ar-rajulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini orang setelah bersumpah di hadapan Nabi, demi Allah saya tidak akan menambah amalan kecuali itu saja. Nabi berkomentar, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli al-jannah. Siapa di antara kalian yang pengen lihat penduduk surga, falyanzur ila hadza. Silahkan nonton orang itu. Cuma 4 amalannya. Jaga tauhid, tegakkan salat, ditakdirkan kaya, ingat zakat. Ketika bulan Ramadan, berpuasalah bulan Ramadan. Surga. Semangat orang ini memberikan kita ilmu. Semangat Arab Baduy memberikan kita motivasi untuk menjaga keistiqomahan kita sebagai seorang muslim. Pegang baik-baik. Betapa bahagianya orang ini ketika Nabi SAW mengatakan, siapa yang pengen melihat penduduk surga, tuh lihat orangnya. Masya Allah. Banyaknya para sahabat yang mendapatkan rekomendasi seperti itu. Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Ketulusan di dalam jiwa-jiwa mereka. Ada seorang sahabat sedang membaca ayat. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Di antara mereka manusia ada yang bersumpah, berjanji dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. Di antara mereka orang-orang yang bersumpah berjanji setia kepada Allah, ada yang sudah menunaikan janjinya, syahid, mati di jalan Allah. Wa minhum man yantazir. Di antara mereka ada yang sudah mengikat janji kepada Allah dan dia sedang menanti-nanti kapan giliran saya. Teman-teman sudah pada menunaikan janji. Hamzah, Abdullah ibn Jahsy, Mus'ab ibn Umair,
Ja'far ibn Abdul Muttalib, Abdullah ibn Rawahah, gugur semua. Kapan giliran saya? Wa ma baddalu tabjila, dan mereka tidak pernah menukar, mengganti janji yang sudah diikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza minhu, ditunjuk Talha. Nih orang yang dikatakan firman Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara mereka orang-orang yang beriman ada yang jujur kepada Allah ketika mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung ditunjuk. Siapa yang pengen tahu orang tersebut? Nih, lihat orangnya. Orang yang jujur kepada Allah di dalam mengikat janji, dan janji itu nggak dibatalkan. Janji tersebut nggak diganti, tetap bahkan menanti-nanti kapan giliran saya. Siapa yang pengen melihat orang yang disebutkan dalam ayat tersebut, falyanzur ila hadza. Lihat Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Kenapa kok mereka bisa seperti itu? Sadaq, betul apa yang dikatakan oleh Allah. Sadaqu, jujur. Kejujuran mereka menjadikan Allah dan Rasulnya ridha. Wa qala al-Imam al-Bukhari jildul al-hadiyata asyrah raqam 82 wa 206 alfin. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis dalam Fathul Bari jilid yang ke-11 nomor hadis 6282. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'ahu yaqul. Ishaq ibn Abdullah mendengar Anas ibn Malik berucap bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba ila Quba yadkhulu ala Ummi Haram binti Milhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berangkat menuju Masjid Quba mampir ke rumah Ummu Haram. Fatut'imuhu, kemudian perempuan ini yang bernama Ummu Haram memberikan makan kepada Nabi, memberikan makanan. Wa kana tahta Ubadah ibn Samit. Ummu Haram ini adalah istrinya Ubadah ibn Samit. Fadakhala yawman, pada satu hari Nabi ke rumah Ubadah bin Samit, di mana di situ ada Ummu Haram. Fa'at'amathu, Ummu Haram menawarkan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimakan makanannya. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tertidur, tiduran di rumah sahabat Ubadah ibn Samit dan di rumah istrinya yang bernama Ummu Haram. Thumma istayqadha yadhaku, kemudian setelah dibiarkan tidur sama Ubadah bin Samit, istrinya pun dipesankan biarkan Nabi tidur, jangan diganggu. Ketika bangun, maka Nabi langsung tertawa. Nabi langsung tertawa. Qalat, maka sang istri Ubadah bin Samit berkomentar. Faqultu, aku katakan, ma yadhakuka ya Rasulullah. Wahai Rasul, kenapa kok Anda tertawa? Kenapa Anda tertawa? Qala, Nabi melihat di dalam mimpinya. Nasun min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillahi. Ada sekelompok manusia dari kalangan umatku di mana mereka berperang menuju atau berjalan menuju peperangan fi sabilillahi, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, antum sudah tahu informasinya bahwasanya saudara-saudara kita di Palestina baru sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang amat berat, di mana harta benda, makanan, keamanan, bahkan nyawa pun melayang
ribuan kaum muslimin, mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga yang masih hidup diberikan istiqamah di atas agama Allah. Adapun yang wafat, semoga Allah mencatat mereka sebagai syuhada, orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau sholat malam titip doa untuk mereka. Allahumma alaika bi'a'daika, ya Allah, binasakanlah musuh-musuhmu ya Allah. Allahumma ansur muslimin, ya Allah, selamatkanlah kaum muslimin. Aizzah, berikanlah mereka kemuliaan. Jangan lupa doakan untuk mereka. Jangan katakan minimal doa. Jangan. Doa itu maksimal. Bisa jadi roket-roket mereka, pesawat-pesawat bombardir mereka, ketika mereka pencet tombol macet tuh. Lu kenapa? Sebab dari doa antum. Minimal doa, maksimal doa itu. Bisa jadi alat-alat yang digunakan sama saudara-saudara kita yang lemah tuh untuk melawan kecanggihan tentara-tentara Yahudi dan juga Amrik. Ternyata barang-barang yang murah ini bisa menghancurkan berbagai macam alat-alat teknologi mereka yang mutakhir. Alat-alat perang mereka hancur disebabkan karena doa antum. Jangan remehkan doa. Para ulama mendoakan kebaikan untuk mereka. Kita pun sama. Minta sama Allah Subhanahu wa taala keamanan untuk mereka dan kemenangan untuk mereka. Yarkabuna thabaja hadzal bahr mulukan 'ala al-asirrah. Nabi SAW diperlihatkan akan manusia dari kalangan umatnya berjalan berperang di jalan Allah. Mereka naik kapal melintasi lautan, mulukan 'alal asirrah, layaknya raja-raja di atas singgasananya. Au qala mithlal muluki 'alal asirrah, seperti raja-raja di atas permadaninya, di atas singgasana-singgasananya. Yashukku Ishaq, yang ragu di sini ustadznya Imam Malik yang bernama Ishaq ibn Abdullah Amanah. Ragu, katakan ragu. Qultu, lihat seorang ummahat, seorang akhwat didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar aku dijadikan salah satu daripada golongan mereka. Minta izin dan juga doa agar ikut serta berperang di jalan Allah. Laki perempuan? Perempuan. Allahu Akbar. Mana kita jemaah? Betul, kita jangan terbawa emosi, jangan pula terbawa perasaan, tapi jujurlah kepada Allah, minta syahadah. Ya Allah, aku siap mati di jalan Engkau ya Allah, tapi betul-betul fi sabilillah, bukan fi sabili hisbillah, bukan, tapi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kapan jihad itu? Bersama amir kita Pak Jokowi. Ya kalau mereka, pemerintahan Indonesia mengatakan warga Indonesia silakan untuk ikut militer, dilatih terlebih dahulu, kemudian dikirim ke Palestina, ya silakan, sudah dibuka pintunya sama pemimpin negara. Tapi kalau cuma ormas-ormas saja atau berangkat sendiri, itu namanya nganterin besek namanya. Siap disantap sama mereka. Sampai sono nggak tahu jalan. Ini gimana? Kamu Israel ya? Dar, dead. Mati konyol. Ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah agar aku dijadikan sebagai golongan mereka. Fada'a, Nabi pun berdoa. Tsumma wada'a ra'sahu fanama, kemudian kembali. Beliau letakkan kepalanya, kemudian tidur lagi. Tsumma istayqadha yadhaku, kemudian ketika tertidur kembali, enggak lama bangun dan kembali tertawa. Faqultu ma yadhakuka ya Rasulullah, kembali Ummu Haram bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan tawamu? Kenapa Anda tertawa? Qala nasu min ummati uridu alayya
sekelompok manusia ditampakkan oleh Allah kepada saya. Ala ghuzah, mereka sedang berperang. Fi sabilillah, lihat kalimatnya, fi sabilillah, di jalan Allah, meninggikan kalimat Allah, bukan meninggikan nama kelompoknya, bukan semata-mata membela tanah airnya, tapi fi sabilillah, di jalan Allah. Yarkabuna thabaja hadzal bahri mulukan 'alal asirrah, dia naik di atas kapal-kapalnya, membelah lautan layaknya raja-raja di atas singgasananya. Au mithlal muluki 'alal asirrah, atau layaknya raja-raja. Kalau tadi kan mulukan, di sini muluk, al-muluk pakai alif lam. Seperti raja-raja di atas singgasananya. Faqultu, Haram kembali minta kepada Rasul, ud'ullah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar aku masuk ke dalam pasukan itu. Qala anti minal awwalin. Ya Haram, kamu termasuk rombongan yang pertama syahid. Nggak takut ya? Kamu bakal mati di rombongan yang pertama. Senang, akhwat, ummahat, bahagia ketika bisa mati di jalan Allah. Kalau kita kan langsung puas-puasin deh, ya nggak? Makan seenak-enaknya, ngasih wasiat, nyemplung, berenang, main badminton, ngapa? Kenapa kok seperti itu? 2 bulan lagi mati, kan itu. Ini enggak, siap-siap memperbanyak bekal untuk menghadapi apa yang dijanjikan oleh Rasulnya berupa doa. Farakibatil bahra zamana Muawiyah, panjang umurnya. Haram panjang umurnya, berarti 30 tahun kemudian. Masya Allah. Kenapa kok 30 tahun kemudian? Karena hal ini terjadi pada zaman Muawiyah. Sementara khalifah hadhil ummah 30 sanah. Khalifah pada umat ini cuma 30 tahun. 2 tahun Abu Bakar, 10 tahun Umar, 12 tahun Uthman, sisanya Ali. Berapa tuh? 30 tahun. Kemudian sampai ke masa Al-Hasan ibn Ali, genap 30 tahun. Setelah genap 30 tahun ganti Muawiyah radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhu. Ternyata Haram masih hidup. Raqibatil bahr zaman Muawiyah. Akhirnya pada masa Muawiyah radhiyallahu taala anhu terjadi peperangan dan harus menaiki kapal, maka beliau pun naik kapal perang. Fasuri'at, tapi terjatuh. Andabatiha, terjatuh dari hewan tunggangannya. Hina kharajat minal bahri, ketika naik kuda dari kapal, ketika pengen turun ternyata terpeleset dan jatuh dan kepalanya mengenai sesuatu. Fahalakat, wafatlah beliau radhiyallahu taala anha. Akhrajahu Muslimun, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kalau pada zaman Nabi umur Haram itu 25 misalnya, 25 tahun misalnya, 30 tahun kemudian berapa umurnya? 55, kan seperti itu. Sepuh atau enggak? Sepuh. 55 tahun kan lumayan. Atau bisa jadi umur 60, tapi ikut jihad, menemani kaum muslimin, menyiapkan minum atau memberikan perobatan bagi mereka kaum mukminin, ikut jihad dan dipersenjatai dengan pisau besar. Kalau musuh mendekat, tusuk. Haram radhiyallahu taala anha. Sekarang penjelasannya. Wa qawluhu, ucapan Nabi, mithlul muluki 'alal asirrah. Umatku itu nanti seperti raja-raja di atas permadani atau di atas dipan-dipan singgasananya. Qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh, qala Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, arada, yang dimaukan dari kalimat ini, wallahu alam, anahu ra'al ghazata, Nabi di dalam mimpinya melihat peperangan, fil bahr min ummati,
Peperangan ini terjadi di atas kapal. Min ummatihi mulukan 'alal asirrah. Terjadi di atas kapal dan kaum muslimin layaknya raja-raja yang duduk di atas singgasana mereka. Fil jannah. Kalau Ibnu Abdul Bar mengartikan apa? Di surga. Artinya mereka berperang dan mereka syahid dan kemudian mereka mendapatkan sesuatu. Apa sesuatu itu? Berupa kerajaan di atas singgasananya fil jannah. Ini tafsiran Ibnu Abdul Bar yang dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Wa ru'yahu wahyun. Mimpinya Nabi adalah wahyu. Beda dengan mimpi umatnya. Umatnya ngimpi ngaku-ngaku keturunan Nabi, kemudian asal cerita, saya malam mimpi. Apa mimpimu? Kata demikian dan demikian dan demikian. Ngelantur semua. Ini bala ya, petaka yang menimpa umat ketika orang yang ditokohkan ternyata membawa khurafat, bukan membawa ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau cucunya Nabi yang satu ini nih, dia bisa meronsen kuburan. Astagfirullah, kuburan dironsen. Ini petaka. Kita tanya saja, cucu Nabi siapa? Hasan Husain, Muhammad Al-Hanifiyah. Tuh, ada nggak yang punya ilmu ronsen kuburan? Wah, ini Hamzah lagi ketawa dalam kuburan nih. Kenapa? Dapat nikmat kubur. Nggak ada yang bahlul seperti itu, nggak ada. Ini tugas kita jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk memberikan pencerahan kepada umat. Yang hak itu qala Allah, yang hak itu qala Rasul. Nggak perlu ngimpi. Loh, kenapa mereka selalu membawa mimpi? Karena susah ngafal Quran. Jelas. Karena susah menghafal hadis. Yang gampang apa? Ngibulin umat. Paling gampang. Saya bermimpi, Masya Allah. Gampang kan? Coba hafal ayat, coba hafal hadis. Gak gampang, gak mudah. Sadaq, betul kata Umar. Wa iyyakum wa ashabar ra'i fa inna haula'i a'da'us sunnah. Hati-hati orang-orang yang kalau bicara tentang agama selalu menggunakan akalnya, selalu menggunakan lisannya, bukan kembali kepada Quran, bukan kembali kepada hadis. Selalu kembali kepada akalnya. Menurut saya pikir, saya rasa, saya kira, berarti. Apa kata Umar? Ayatahumul ahadith an yahfadhuha. Hadis-hadis itu susah untuk dihafal. Faqalu birra'yi. Akhirnya mereka mengucapkan apa yang ada di kepalanya. Fadallu, menyimpanglah mereka. Wa adallu, yang lebih parah lagi, manusia pun ikut menyimpang dengan penyimpangannya. Tuh, Umar bin Al-Khattab mengatakan demikian. Ini PR buat ahlu sunnah untuk memberikan pencerahan bagi hati-hati kaum muslimin. Kenapa ada Quran, banyak hadis, banyak kita para ulama? Kenapa kau harus menceritakan mimpinya? Kata guru saya kata syekhnya kata temennya kata tetangganya katanya kayak gini dan kayak gitu. Percaya antum? Masya Allah, sekolah tinggi-tinggi. Lihat ini kitab mereka para ulama. Berkata Al-Hafidh dalam kitabnya Fathul Bari jilid yang ke-11 nomor hadis sekian dan sekian. Kan enak manakala kita beragama ini bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa bisa dipertanggungjawabkan? Yang ngomong bukan saya sebagai pembicara, tapi saya cuma menukil ucapan Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari jilid yang ke-11 nomor hadis sekian dan sekian. Cek, kan gitu. Ini berarti pikirannya Ibnu Hajar. Dari mana beliau menukil? Nih, dari ustadz-ustadznya sampai kepada Ibnu Abdul Bar. Kan nyaman kalau belajar seperti itu. Wa qad qallahu ta'ala fi sifati ahli jannah. Kenapa kok Ibnu Abdul Bar menafsirkan mereka itu layaknya raja-raja yang di atas singgasana yang empuk? Akhirnya ditafsirkan maksud hadis itu adalah berbicara tentang umatnya yang gugur di jalan Allah kemudian dimasukkan ke dalam surga, dan ketika di dalam surga mereka layaknya raja-raja di atas singgasananya. Beliau berdalil dengan firman Allah,
ala sururin mutaqabilin. Penduduk surga itu di atas singasana-singasana mereka, mutaqabilin, satu dengan yang lain saling berhadap-hadapan. Dalam ayat yang lain, alal araiki muttaqiun, di atas ranjang atau di atas singasana-singasana mereka, muttaqiun, mereka bertelean, nyender. Al-araik as-sururu fil hijal, singasana-singasana yang diberikan perhiasan demi perhiasan. Ini tafsirnya Ibnu Abdul Bar. Kemudian Ibnu Hajar berkomentar, wa qala Iyad, yaitu Qadhi Iyad Asy-Syafi'i, salah seorang ulama bermadhab Syafi'iyah. Iyad mengatakan, hadza muhtamilun, kalimat umatku berperang di atas kapal, di atas lautan, mereka layaknya raja di atas singgasananya. Ini ada kemungkinan betul masuk surga dan nanti mendapatkan singgasana. Wa yahtamilu aydan, tapi ada kemungkinan juga kalau ditafsirkan ayakuna khabaran an halihim fil ghazwi min si'ati ahwalihim. Bisa jadi juga akan muncul satu saat, itu maksud beliau, bahwasanya Nabi mengkabarkan, menginformasikan akan ada umatnya, keadaannya ketika berperang kondisinya lapang. Kondisi umat ini nggak seperti dulu susah, seperti perang Tabuk, Jaisyul Usrah, peperangan yang penuh dengan kesulitan. Kalau umatku nanti akan ada waktunya di mana mereka seperti raja-raja, mereka ngatur barisan di atas singgasananya seperti halnya raja-raja. Wa qawamu amrihim, kuatnya pasukan mereka. Wa kathratu adadihim, dan jumlah mereka yang amat banyak. Wa judatu udadihim, demikian pula peralatan-peralatan perang yang amat baik, canggih. Faka'annahumul muluku 'alal asirah, sehingga posisi mereka layaknya raja-raja di atas singgasana. Qultu, dikomentari sama Ibnu Hajar, wa fi hadzal ihtimali bu'dun, kalau menurut saya Ibnu Hajar ya, menurut Ibnu Hajar, pendapat saya, apa yang dikatakan Iyad itu jauh sekali menurut Ibnu Hajar. Wal awal adhar, kalau saya Ibnu Hajar berpendapat seperti Ibnu Abdul Bar, akan ada umatku berperang di atas kapal, membelah lautan, dan posisi mereka berperang di jalan Allah, dan ketika mereka gugur maka mereka mendapatkan syahadah dan mereka mendapatkan surga. Ketika di dalam surga mereka seperti raja-raja di atas singgasana mereka. Ini pendapatnya Ibnu Hajar mengikuti pendapat Ibnu Abdul Bar. Sekarang penulis menukil ucapan ulama yang lain. Qala Abu Abdurrahman Al-Wadi'i, berkata bapakku. Siapa bapaknya? Syekh Muqbil. Berkata Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, bal ihtimalul ladzi qalahu Iyad rahimahullahu aqrab. Kalau menurut Syekh Muqbil, justru pendapatnya Qadhi Iyad itu lebih dekat kepada kebenaran. Kok bisa? Idh qalat Ummu Haram fi thaniyah. Coba antum cross check lagi ucapannya Ummu Haram. Ud'ullaha ya Rasulullah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah agar aku termasuk pasukan itu. Qala anta minal awwalin, engkau termasuk rombongan yang pertama. Banyak kapal dan engkau rombongan yang pertama ikut jihad bersama kaum muslimin. Berarti belum sampai surga. Betul? Berarti tepat ucapan siapa? Ucapan Qadhi Iyad Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Fakanat minhum, maka jadilah perempuan ini termasuk golongan pasukannya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Kesimpulannya, kita mendapatkan pelajaran dari seorang akhwat yang bernama Ummu Haram, seorang perempuan
yang pola pikirnya, yang ambisi dan semangatnya adalah surga, ingin jihad membela agama Allah. Karena itu jamaah, jangan kalah. Meskipun kita bakal kalah, tapi jangan pantang menyerah. Kalau mereka orang-orang terdahulu telah memasuki pintunya, maka ketahuilah pintu itu masih terbuka, dan masing-masing antum telah diberikan pintu oleh Allah sesuai dengan kemampuan antum. Apabila pintu surga ini lewat pintu sedekah, antum masuk lewat sana. Tahun ini dilapangkan rizkinya, dilapangkan hatinya untuk berbuat sesuatu untuk Islam dan kaum muslimin lewat fulus, masuklah antum lewat pintu tersebut. Pada tahun ini rizki antum datar saja. Ternyata pada tahun ini Allah berikan taufik buat antum banyak baca Qur'annya, perbanyak baca kalam Allah, itu pintu surga buat antum. Ketika tahun ini atau bulan ini semangat baca Qur'annya kurang, tapi sholat malamnya rajin, semangat, maka minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah sholat malam sebagai pintu surgaku. Banyak para ulama, Abu Muslim Al-Khawlani misalnya, ada dua ya, Abu Idris Al-Khawlani, ini santrinya Abu Bakar, Umar, dan ini lebih senior, lebih tua dibanding dengan Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ketemu Umar, ketemu Abu Bakar, ketemu Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi lebih dekat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dan sama-sama memiliki doa yang dikabulkan. Apa sebabnya? Demen ibadah. Di antaranya Abu Muslim Al-Khawlani, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa hal. Di antaranya satu, ya Allah, minta untuk ditetapkan sebagai orang yang berlezat-lezat berdiri pada sepertiga malam terakhir. Minta amalan. Ya Allah, jadikanlah sholat malam sebagai apa? Sebagai pintu surga untukku. Dikabulkan, gak pernah bolos, selalu sholat. Sampai pada Isya pernah ngikutin Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, pernah ngikutin Rasulullah tengah malam sampai subuh, pernah awal malam sampai subuh, sepertiga malam terakhir sampai subuh. Ini kegiatannya Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala. Pernah ketika masih bujang, beliau minta sama Allah, ya Allah, saya baca di kitab Bidayah wa Nihayah, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku lihat perempuan ini menyibukkan. Ya Allah, matikanlah syahwatku. Aku ingin selalu berjihad, satu. Yang kedua, aku ingin selalu sholat malam. Yang ketiga, matikanlah syahwatku. Yang dua dikabulkan, yang satu tidak. Kenapa? Menyalahi kodrat. Jelas? Yang namanya wong lanang mesti seneng karo wong wedo, normal, kan gitu. Kan itu gak dikabulkan. Ketika nggak dikabulkan, apa yang dilakukan Abu Muslim Al-Khawlani? Nikah. Rahimahullahu ta'ala. Nanti kalau saya bacakan riwayat, Masya Allah, luar biasa. Hatinya kosong dari dunia, selalu ambisinya akhirat demi akhirat. Mungkin nanti pada lain kesempatan. Sudah Isya ya. Al-afu minkum ala taqsiri, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.